Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Hari ini Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 kita jumpa lagi dan kita merindukan firman Tuhan, di mana kita akan membaca kitab Amsal pasalnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita satu di hadapan Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa firman-Mu akan menerangi seluruh kehidupan kami. Kami tak dapat berbuat apa-apa tanpa tuntunan dari firman-Mu. Karena itu, biarlah Engkau terus bekerja dalam diri kami, Roh Kudus mampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman ini menjadi pelita dan suluh, dan kami akan terus teguh menghadapi hidup ini. Ini kami yang datang kepadamu, bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan membaca kitab Amsal pasalnya yang ke-20. Dan kita akan memilih pada ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Amsal pasal 20 ayat 23. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasal. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya mengambil tema peluang adalah berkat. Peluang adalah berkat. Ada kata bijak yang menarik saudara-saudara yang kekasih. Orang yang malas telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Jadi indah sekali kata bijak ini. Orang yang malas dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Saudaraku yang kekasih, dari kata bijak ini mau menunjukkan bahwa peluang atau kesempatan kadangkala berlalu begitu saja. Harusnya kita melihat peluang atau kesempatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena itu saudara-saudara, kita diajak bersama-sama menggunakan setiap peluang sebaik mungkin. Karena ingat, kesempatan itu atau peluang itu hanya sekali saja selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kala tidak berulang saudara, sekali saja. Karena itu saudara-saudara, dalam menjalani semuanya ini kita harus ingat bahwa waktu yang Tuhan berikan itu terus melaju. Sehingga peluang itu hanya sekali saja, tidak akan terulang. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar, tidak akan kembali lagi waktu yang ada. Ya, kita sudah bisa rasakan sendiri ya. Nah, selagi masih ada waktu, selagi masih musim menabur, maka gunakanlah peluang atau kesempatan ini untuk menabur. Gunakan. Ada peluang untuk menabur, gunakan untuk menabur. Ada peluang untuk belajar, gunakanlah kesempatan untuk belajar. Ada peluang menikmati masa muda, nikmatilah dengan melakukan hal yang positif. Ada peluang untuk menikmati masa tua, nikmati dengan bahagia. Ini tidak akan terulang saudara-saudara. Karena tidak akan terulang saudara-saudara, maka kita harus menggunakannya dengan baik. Karena sebentar lagi sesudah musim menabur akan ada muncul musim menuai. Jadi apa yang kita tabur kita akan tuai. Nah, masa-masa ini saudara-saudara, kita berharap bahwa masa-masa ini jangan lewat begitu saja, tetapi kita gunakan dengan baik, kita nikmati dengan baik, kita rasakan dengan indah, maka kita tidak akan menyesal nantinya. Kalau kita membaca kitab Amsal ini, saudara, ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo seorang raja yang terkenal sangat berhikmat pada masa itu. Dia mengingatkan kita bahwa tidak mudah bagi kita untuk membuang waktu atau peluang, kesempatan. Sangat jelas saudara-saudara bahwa yang diinginkan adalah kita menggunakan semua kesempatan itu. Jangan menunda-nunda kesempatan yang ada. Jangan membuat kita tidak mampu untuk memakainya. Jangan membuat kita bermalas-malasan. Jangan membuat kita acuh, tetapi gunakan dengan baik. Kalau kita membaca di bagian lain dari kitab Amsal yang ditulis oleh Salomo saudara-saudara, Amsal pasal 6, di situ diingatkan melihat semut dia sangat rajin bekerja. Bagaimana dia memakai kesempatan yang ada, dia menggunakan waktu yang ada. Dia mengumpulkan roti di musim panas, dia menikmati hasilnya.
dia merasakan bagaimana apa yang dikumpulkan itu dapat dipakainya di masa-masa yang sulit. Kerajinan semut ini tidak harus dilihat oleh pemimpin. Dia menyiapkan terus, dia bekerja terus. Saudara, apa yang mau dikatakan? Artinya kita diajak bersama-sama bahwa ada waktu, ada kesempatan, ada tenaga, ada pikiran yang Tuhan berikan. Pakai itu semampu kita. Gunakan itu. Ada kesempatan, ada peluang yang Tuhan berikan, raih itu. Ada waktu yang Tuhan berikan, nikmati itu, jalani dengan positif. Karena itu, saudara-saudara, semuanya adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan. Semua yang Tuhan berikan adalah anugerahnya, tidak dapat kita nilai dengan harta yang kita miliki, tetapi anugerah Tuhan. Perhatikan kehidupan umat Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan mereka menikmati kehidupan ini. Ada waktu, ada peluang, ada kesempatan yang baik. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya. Ya, kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara, ketika ada di padang belantara, pada pagi hari mereka diberikan manna dan itu dinikmati. Ini kan berkat Tuhan, waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Gunakan pagi itu untuk menikmati manna. Yang tidak mengambil manna ya akan kelaparan karena hanya diberikan pada pagi hari. Pada siang hari Tuhan memberikan berkatnya, yaitu burung puyuh. Itu dinikmati. Yang tidak mengambilnya tidak akan menikmati burung puyuh. Wah, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian ada peluang kesempatan yang besar yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan curahkan, supaya mereka menikmati berkat-berkat yang besar ini. Nah, tentu sesudah itu tidak ada lagi. Ya, dalam kehidupan kita juga demikian, saudara-saudara. Bahwa ada peluang, ada kesempatan yang besar yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Makanya jangan kita sia-siakan. Harusnya kita pakai itu dengan setia kepada Tuhan, dimanapun kita berada. Jadi saya mau katakan kepada kita sekalian, sangat jelas bahwa setiap waktu, setiap kesempatan selalu ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Dan berkatnya luar biasa. Terlebih lagi kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan, pagi, siang, sore, malam itu diberikan bagi kita. Dan kita nikmati, kita raih dalam hidup kita. Makanya mari kita sadari, mari kita memahami betapa baiknya Tuhan. Ada peluang berkat-Nya yang besar, ada anugerah yang besar, ada kesempatan-kesempatan kehidupan yang besar yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, tetapi bersyukurlah, berterima kasihlah, dan kita memuji Dia yang sudah memberikan kesempatan-kesempatan yang baik bagi kita. Kalau saudara-saudara menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini, maka kita akan menyesal. Tetapi jika kita gunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik untuk kemuliaan namanya, kita akan berbahagia. Mari kita lakukan semua waktu yang Tuhan berikan untuk memasyurkan Dia, mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Yang
Marilah kita berdoa. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang di dalamnya kami melihat berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Semoga kami tidak menyanyiakannya, tetapi kami menggunakannya terus dengan baik untuk keagungan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang terus menyaksikan renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih. Tolong hidup kami Tuhan, berkati kami, biarlah kami semua selalu terberkati dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau memberkati juga Bapa di sorga untuk kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, jemaat-Mu. Biarlah kesehatian, sikap saling mengasihi, saling tolong menolong selalu kami bangun dengan baik. Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Ajar kami untuk melakukannya semua dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Bagi orang tua kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan hadir untuk menyembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami banyak pergumulan, tantangan, Tuhan juga hadir menopang mereka. Oh Bapa, kasihilah setiap umat-Mu. Terlebih di masa pandemik ini, ada banyak tantangan yang kami rasakan. Hiburkan, topang, dan kasihi kami, biar kami semua dapat melewatinya dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para tenaga medis, para tenaga keamanan yang terus berjuang untuk melakukan terbaik bagi bangsa kami, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan kuatkan mereka. Ajar kami juga untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik, agar kami boleh terhindar dari penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan, jagalah kami malam ini dan ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Teruslah menantikan renungan malam ini dan biarlah kemurahan kebaikan Tuhan akan terus kita nikmati dalam segala keadaan. Tuhan memberkati, salam sehat.